Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Yuli menyapa teman-teman entrepreneur semua di BTP Talk Podcast, Bandung Technopark Talk Podcast dengan segmen Stripe Up Session. BTP Talk Podcast ini dipersembahkan oleh Bandung Technopark, di mana isinya akan mengupas serba-serbi serta membahas tentang produk, program, serta masih banyak topik yang akan dibahas tentang inovasi, khususnya adalah di bidang entrepreneurship. Kemudian, segmen Stripe Up Session ini adalah segmen baru di Bandung Technopark yang akan mengeksplor dunia entrepreneurship dan startup di Bandung Technopark. Dan tentu saja juga akan mengupas tuntas tentang program inkubasi BTP. Baik, di episode kali ini temanya adalah Spotlight Success Stories yang akan mengisahkan tentang kesuksesan teman-teman startup yang tergabung di Bandung Technopark, bagaimana kisah keberhasilan dan tantangan mereka, kemudian bagaimana mereka bisa menginspirasi dan juga membuka wawasan teman-teman entrepreneur semua untuk bisa kita ikutin strateginya, tekniknya, serta bagaimana mereka menumbuhkan produktivitas dan keberhasilan. Baik, teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan salah satu startup di Bandung Technopark. Dia ini adalah startup yang sudah tergabung di dua program di inkubasi startup. Yang pertama itu adalah di programnya Wrap and Trade di tahun 2023, sehingga ini adalah alumni. Kemudian dia juga tergabung di programnya Upward di tahun 2023-2024. Please welcome startup yang kita undang untuk jadi narasumber kita hari ini adalah startup Pesen Kuy. Yeay. Halo Mas, apa kabar? Halo Ibu, sehat alhamdulillah. Oke. Mas, langsung aja diperkenalkan dulu siapa nih Mas yang yang duduk di samping saya ini. Silahkan Mas. Oke, ya teman-teman, perkenalkan saya Kevin, lengkapnya Kevin Esa Julian. Jadi saya salah satu mahasiswa di kampus Telkom University, Bu. Saat ini sudah selesai dan juga S1-nya jurusan S1 Teknik Logistik atau Digital Supply Chain saat ini. Lagi S2 atau belum? Belum. Oke. Tapi mudah-mudahan lanjut ya. Kesibukan Kevin sekarang apa aja nih? Kalau sekarang sih lagi sibuk ngurusin bisnis ya. Berarti masih bergulat dengan si startup Pesen Kuy ini atau ada usaha yang lain? Kalau usaha sebenarnya ada yang lain, tapi untuk saat ini kita lagi fokus ke Pesen Kuy. Oke. Boleh deh. Karena kita bercerita tentang success stories tentang startup ini ya, boleh Kevin ceritakan bagaimana si startup Pesen Kuy ini mulai terbentuk, idenya dari mana, kemudian bagaimana itu bisa dikembangkan, dan bagaimana Kevin dan teman-teman survive ya, karena kan bikin startup itu kan tidak mudah ya. Bagaimana Kevin dan teman-teman masih bisa survive untuk mempertahankan dan mengembangkan startup ini. Boleh ceritakan. Jadi teman-teman, kalau kita bicara Pesen Kuy ya Bu ya, Pesen Kuy itu sebenarnya lahir saat saya masih asrama di Telkom University. Jadi semester 1 itu kan semua wajib asrama tuh, termasuk saya jadi mahasiswa di Telkom juga. Dan di asrama itu sebenarnya dulu awalnya kita tuh fokus ke pesan antar makanan. Karena saat itu jarak antara asrama sampai ke depan itu kan cukup jauh ya. Sementara yang di kantin-kantin itu kita kadang agak mahal tuh harganya. Jadi nasib teman-teman yang berasrama di TELU ini itu dirasakan langsung sama Kevin gitu kan ya. Nasib terkait dengan pengelolaan antar jemput makanan berarti ya. Untuk supplying makanan. Oke, lanjut. Terus? Awalnya seperti itu, kita coba fokus di satu layanan, waktu itu di food delivery. Cuma beriring jalan waktu ternyata kebutuhan tuh mahasiswa makin banyak Bu. Kayak ada galon, ada laundry segala macam. Akhirnya kita coba tambahkan layanan tersebut juga. Itu tetap untuk layanan asramanya? Tetap untuk layanan asrama. Dan berjalan waktu, karena tadi permasalahan pertama adalah jarak yang jauh, akhirnya kita coba buat platform untuk pesan antar kebutuhan sehari-hari. Jadi bukan makanan aja. Web based atau aplikasi web. Itu bentuknya web. Kemudian setelah itu sering berjalan waktu ternyata kan banyak kebutuhan sehari-hari ya. Akhirnya kita
udah provide untuk beberapa produk Bu. Sampai saat ini itu ada galon, laundry, sembako dan lain-lain, catering juga untuk asrama. Jadi fiturnya jadi makin banyak ya. Betul. Dan sasarannya lagi-lagi ini untuk teman-teman asrama gitu ya, yang ada di asrama atau mulai berkembang seiring sekarang waktu? Udah mulai berkembang sih, ada kos-kosan juga. Tapi sasarannya berarti dia si pangsa pasarnya adalah mahasiswa ya? Betul. Tidak menutup kemungkinan juga bagi para pegawai mungkin ya, Kev ya? Iya, betul. Kan khususnya di Telio ini kan selain ada asrama, kemudian itu juga ada direktorat juga kan, fakultas-fakultas. Itu juga teman-teman Pesan Kuy melayani itu juga kah? Untuk saat ini juga kalau ada yang pesan ya, asal lingkupnya itu masih radius 2 kilo dari Telkom, dari kampus. Seputaran kampus ya. Betul. Oh, oke. Itu untuk dari ide bisnis sama sasaran ya, sasaran pangsa pasar. Menurut Kevin, ketika teman-teman di Pesan Kuy ini bikin usaha Pesan Kuy ini, apakah sudah ada pesaing atau sebelumnya sudah ada yang eksis kompetitornya, sehingga apa ini yang menjadikan pasarnya Pesan Kuy ini masih tetap di Pesan Kuy? Oke, sebenarnya ketika awal berdiri kita kan mirip-mirip ya sama yang hijau-hijau kan, yang udah ada existing. Beberapa aplikasi sudah banyak juga sudah kan banyak ya, kalau food and delivery gitu ya. Ternyata setelah berjalan waktu kita validate the customer, ternyata mereka itu butuhnya bukan hanya makanan. Dan ternyata Pesan Kuy itu hadir sebagai platform untuk integrated system untuk kebutuhan mahasiswa. Jadi memang produk-produknya terus layanannya itu disesuaikan untuk mahasiswa banget gitu. Oke, apakah mungkin selanjutnya Pesan Kuy ini juga merambah ke jasa ketik gitu misalnya untuk tugas, mungkin nggak? Bisa aja sih Bu, tergantung dari demand kita. Ya. Berarti Pesan Kuy ini betul-betul fleksibel untuk kebutuhan mahasiswa, apapun itu. Betul. Teman-teman Pesan Kuy masih terus memvalidasi kebutuhan berarti ya, sampai saat ini masih terus di-update gitu ya? Oke. Kemudian, kalau boleh diceritakan dari awal teman-teman bikin platform, apa aja tuh perkembangan fitur yang sudah teman-teman kembangkan? Dari mulai berkembang apa? Pada awalnya kami cuma call center ya, tapi waktu itu karena di asrama pakainya Line, jadi kita buat official account Line. Jadi waktu itu kalau mau pesan itu food and delivery pakai OA Line waktu pertama-tama. Gitu. Terus nambah fitur lagi kan pandemi itu ya, kita pandemi itu masih validate customer, masih benerin sistem. Setelah pandemi selesai, kita coba buat website. Tapi pandemi udah nggak ada mahasiswa dong, Kev? Waktu itu? Pandemi itu kita close operasional. Iya. Tapi teman-teman Pesan Kuy masih tetap mengembangkan kan ya, dengan memvalidasi kayak tetap cari informasi gitu ya, demand-nya apa. Kemudian? Setelah udah ada website, pandemi selesai, kita udah coba jualan lagi. Awalnya itu website-nya sederhana, jadi cuma pesan, bayar, udah gitu. Sekarang karena ada banyak-banyak kemauan dari mahasiswa ya, Kak, tambahin fitur notes dong, terus Kak, tambahin fitur penjadwalan dong. Gitu ya, kita tuh bisa pas lagi kuliah, tetap bisa nih pesan untuk nanti sore atau malam gitu ya. Akhirnya sekarang udah ada fitur notes, ada fitur penjadwalan, terus paymentnya juga udah nambah lagi, ada yang minta pakai e-wallet Kak, ada pakai Shopee Pay, GoPay segala macam. Apalagi juga UMKM di sekitar Telio juga udah nggak pakai kris nggak sih ya? Jadi semua memang sudah terdigitalisasi gitu ya. Oke, Kev, seperti tadi diceritakan, sebetulnya kan bikin startup itu kan tidak mudah. Dari mulai mengembangkan produknya, yang paling juga buat startup itu jadi sangat tidak mudah adalah tentang team building. Apa nih yang dihadapi sama Pesan Kuy dari mulai perekrutan? Mungkin idenya dari Kevin, tapi bagaimana menyesuaikan visi misi dengan teman-teman seperjuangan di Pesan Kuy, boleh diceritakan juga. Ini mungkin banyak ya yang nanya juga ke saya, kenapa sih kok Pesan Kuy bisa ada terus gitu ya selama udah 3 tahun, sempat berhenti juga, akhirnya tetap ada. Sebenarnya tuh awal-awal sebagai CEO ataupun founder, kita harus kuat kerja sendirian dulu Bu. Di awal-awal. Harus mau berkorban. Karena kalau misalkan bukan kita, siapa lagi? Kan nggak digaji awalnya kan. Betul. Kita nggak digaji, kita harus kerja sendiri. Jadi waktu itu saya kerja sendiri dari mulai
listing produk, terus jadi admin semuanya. Nganterin produknya. Nganterin produk kadang-kadang juga. Ya Tuhan, oke. Tapi seiring waktu, Kevin akhirnya dapat apa ya, kayak kurir berarti ya. Betul. Kurir untuk nganter-nganterin itu gimana caranya tuh? Kalau saya sih prinsipnya, saya nggak mau ngebebanin mahasiswa ya. Kalau misalkan kerja sama saya ataupun jadi tim saya, itu harus dapat gaji. Oke. Biarkanlah CEO-nya yang nggak ada gaji, nggak apa-apa awal-awal. Berarti Kevin sempat berkorban seperti itu juga dong. Ya. Karena sebenarnya itu yang bikin, kan mahasiswa namanya juga mahasiswa ya. Biasanya kan kalau kerja nggak digaji tuh nggak long time gitu. Jadi waktu itu saya generate profit dulu. Ketika udah ada profit, kita bisa delegasi ini sebagai CEO. Tugas-tugas apa sih? Misalkan contoh marketing, kita hire marketing. Terus contoh lagi misalkan kurir, kita hire kurir. Jadi di awal untuk validasi di awal dulu, kita coba dulu apakah produk kita ini mau dipakai nih sama customer dengan kita aja dulu yang kerja gitu. Ternyata ketika mau dipakai udah ada generate profit, bisa gaji karyawan, baru sedikit-sedikit kita tambah tim gitu. Kev, selama perjalanan pernah nggak sih Kevin nyobain produknya Kevin sendiri? Karena Kevin kan udah punya kurir nih. Nih sejauh ini pelayanan pesanku itu sebetulnya keterima nggak sih sama pelanggan? Tapi pernah nggak Kevin di posisi sebagai customer itu sendiri? Gimana tuh ceritanya? Pernah nggak? Wah, itu sering sih. Jadi memang Kevin buktikan lah gitu ya. Jadi kalau sekarang saya kalau mesen galon ya di Pesankuy. Walaupun saya tahu vendornya siapa, saya pakai website. Kenapa? Untuk nguji tim sih. Tim ini beneran kerja nggak kalau misalkan tetap saya yang beli gitu. Apakah gara-gara saya akhirnya jadi cepet atau gimana? Kadang saya pakai nama orang gitu untuk nyoba-nyoba. Gitu. Karena nanti ketahuan ya kalau misalnya siapa yang order itu akan kelihatan di itunya ya. Kevin berarti senantiasa pakai nomor yang fake account lah gitu ya untuk bisa memvalidasi kinerja gitu ya. Dan dari semua perjalanan Kevin itu feedbacknya gimana tuh? Feedbacknya ke pelanggan berarti ya? Iya betul. Kalau ke pelanggan kita kan udah ada feedback juga ya setiap bulan. Dari mereka itu repeat ordernya itu bisa sampai 80% ketika mereka pesen galon ya. Jadi kenapa mereka pakai Pesankuy ketika ditanya itu karena memudahkan mereka. Betul. Karena memang belum ada yang kayak Pesankuy untuk yang pesanan galon gitu kan. Dan sejauh ini customer sih kita selalu kasih voucher juga. Jadi ketika mereka dapat voucher tuh mereka ada feedback positif gitu Bu. Bahkan sekarang kita ada program setiap bulan tuh ada hadiah buat 3 pelanggan atau peseners ya kita ngomongnya. Peseners terbaik di Pesankuy. Peseners gitu. Iya. Jadi si Pesankuy ini bisa terus eksis karena memang dia akan terus mengembangkan inovasi-inovasi entah itu dari promosi, mungkin fitur ya Kev ya. Apalagi nih yang terus dikembangkan sama Pesankuy? Kita sekarang lagi buat community base ya, biar kuat ini pesanan-pesanan ini kan kayak kita pengen adain program nanti Ramadan ya. Ramadan kita pengen ajak tim customer yang udah pernah beli yang terbaik atau voluntary gitu, kita bisa bagi-bagi makanan nanti bareng-bareng sama timnya Pesankuy juga gitu. Jadi kayak gathering gitu? Kayak gathering. Gitu. Nah, big dreams dari Pesankuy kan karena Pesankuy sebetulnya kan masih di wilayah Telio ya. Betul. Big dreams-nya Pesankuy ada nggak sih kepengen misalnya nanti menjajaki universitas lain misalnya? Dan untuk mencapai itu apakah teman-teman dari Pesankuy sudah mulai mengarah ke situ atau gimana tuh? Kalau saat ini dreams kami ya sebenarnya pengennya tuh ada di kampus-kampus di seluruh Indonesia gitu ya. Itu dreams-nya. Cuma kan keterbatasan akhirnya kita coba 5 tahun ke depan deh. Untuk 5 tahun ke depan target kami itu pengen ada di 5 kampus. Jadi setahun itu 1 kampus ya. Dan tahun ini kita udah menjajaki Universitas Airlangga yang di Surabaya. Oh sudah? Ya udah. Kenapa bisa jauh-jauh ke Surabaya tuh? Karena ada siapa tuh di sana? Jadi waktu itu saya ada teman di Surabaya dan kita tuh udah booking event. Dan event itu kan udah dapat database ya. Kita udah coba jualan di sana, udah market validation di sana dan udah berjalan sebenarnya yang di Surabaya. Cuma baru yang cuci sepatu. Labelnya sudah Pesankuy? Labelnya udah Pesankuy. Jadi jauh-jauh belum ke universitas tetangga, tapi udah jauh-jauh ke Surabaya ya. Tapi next time kita mau yang ke Bandung sih, kayak ITB atau Unpad gitu ya. Tapi masih pendekatan gitu. Ada ini nggak, Kev? Ada networking mungkin di
sekitaran universitas tetangga tuh? Kalau kita ada network di ITB sih. Saya ada teman di ITB, paling nanti kita coba jalan-jalan ke ITB. Siapa tahu bisa kan kita. Amin, mudah-mudahan ya. Dan usaha-usaha selain sudah di Surabaya, ada network juga di universitas lain. Apa saja nih? Next, pesan kui berkegiatan apa lagi? Punya inovasi apa lagi? Kemudian apalagi fitur yang mau dikembangkan? Oke, nanti yang akan datang ini ada satu fitur yang keren sih menurut saya. Jadi fitur ini tuh bisa nyesuaiin jadwal kuliahnya teman-teman. Contoh, jadi dia nanti web based juga berarti. Web-based juga. Di situ dimasukin per akun berarti ya. Akun. Jadi misalkan teman-teman pengen paketan yang bulanan, tapi teman-teman pengennya itu sesuaiin sama jadwal teman-teman. Karena kan kita nggak tahu nih kapan dia ada di kosan, kapan nggak ada. Jadi nanti kirimnya itu sesuai jadwal pas saat dia di kosan. Atau setting misalnya bukan hanya pas dia kuliah ya, mungkin ketika memang dia waktunya hangout gak ada di kosan juga bisa dia atur set alarm di situ gitu ya. Oke, keren sih. Jadi udah pesan sekali buat sebulan, gak usah pesan lagi, udah tinggal diantar. Dia akan daily dianterin. Oke, canggih ya. Jadi udah kayak robot yang bisa nyeting jadwal pengiriman. Varian dari produknya mostly apa nih, Kev? Kalau sekarang yang paling diminati sama teman-teman di Telkom itu galon ya. Galon. Itu yang pertama. Nah, itunya apa? Yang urutan di bawahnya? Urutannya ada catering makanan. Catering makanan, cuci sepatu. Cuci sepatu, laundry? Laundry jarang sih yang laundry. Malah jarang ya kalau laundry. Nggak kayak ibu-ibu ya. Mahasiswa kayak jarang mandi juga, kayak bajunya masih enggak. Kebanyakan nyuci, Bu. Kebanyakan mereka malah nyuci kalau di kosan ya. Oke, iya. Oke, baik. Terakhir deh Kev, mungkin Kevin bisa kasih dari semua pengalaman Kevin nih, karena memang namanya startup tidak mudah. Berkali-kali saya sebutin tuh, bikin startup itu nggak mudah gitu. Kata siapa? Sok-sokan keren jadi startup, tapi kan menjalaninya tidak mudah. Boleh Kevin sharing ke teman-teman entrepreneur semua, apa sih yang jadi meneguhkan, apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi terus eksis, apa saja tuh poin-poinnya bisa di-share, sekali nanti kita closing. Silakan. Jadi bagi teman-teman yang pengen jalanin startup, benar tadi kata Bu Yulia, startup itu nggak mudah karena kita tuh harus di awal itu berkorban waktu kita, tenaga kita untuk ngebangun startup yang masih baby, malah baru lahir, masih kecil banget gitu ya. Nah, tipsnya gimana sih supaya kita bisa tetap eksis gitu ya? Kita harus punya visi yang lebih jauh daripada uang. Kebanyakan kan orang pengen bisnis itu butuh uang. Startup is not all about money ya? It's not all about money gitu. Jadi bukan cuma tentang uang, tapi visinya nih kita bisa ngebantu siapa nih yang pengen kita bantu gitu. Kalau contoh pesanku ya, kita pengen ngebantu pertama customer-nya, mahasiswa. Kedua, kalau ada mahasiswa yang pengen kerja di Pesankuy, kita bisa buka lapangan pekerjaan sebelum dia ke perusahaan korporat yang besar. Punya tambahan uang saku, pengalaman, sertifikat kan itu butuh juga ya untuk melamar ke perusahaan yang lebih besar kayak gitu. Nah, terus ketika udah punya visi, gimana caranya visi itu terus bisa berkelanjutan gitu ya. Kalau dari saya sih, saya pengennya ketika punya visi itu di breakdown lagi, Bu. Jadi tadi benar kata Ibu, kita harus punya visi tujuan pertama, tapi di breakdown lebih detail lagi, per tahunnya, per berapanya. Kadang kalau kita nggak mikirin, kita malah nggak nyampe-nyampe. Nggak tahu arahnya juga. Nggak tahu arahnya ya. Betul. Kita harus bener mikirin nih, ini kapan, pikirin aja dulu. Misalkan kayak saya tadi, saya pengen ada di seluruh kampus Indonesia gitu. Breakdownnya gimana, gini. Secara alam bawah sadar, ketika kita udah punya visi, apa yang kita lakuin itu akan mengarah ke situ, Bu. Nah, jadi gitu sih. Punya mimpi besar juga harus ya? Harus, ya. Harus. Oke. Jadi based on big dreams gitu ya? Big dreams, betul. Terakhir, Kev, buat mereka yang akhirnya patah semangat di tengah-tengah, apa yang harus dilakukan? Oke. Kalian mau jadi triliuner kan? Milioner kan? Ya, tentu saja ya. Tentu saja. Mau uang. Iya dong, pasti dong. Iya. Konsisten. Kenapa? Karena orang yang pintar akan kalah dengan orang yang konsisten. Kita cuma butuh rajin, konsisten, dan waktu. Nanti jadi super power gitu. Keren. Gitu.
Jadi konsisten. Betul. Adalah kunci keberhasilan. Iya. Salah satu jadi kunci keberhasilannya tim Pesan Kue. Betul. Oke, keren banget. Makasih ya Kevin. Mudah-mudahan pengalaman sharing hari ini bisa menginspirasi teman-teman atau yang ternyata pas lagi mentok, oh iya terinspirasi, ada lagi insight nih dari teman-teman Pesan Kue. Oke, baik teman-teman entrepreneurs, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang kita diskusikan itu bisa menjadikan inspirasi dan wawasan yang baru untuk teman-teman semua. Dan teman-teman akan nyusul sukses seperti teman-teman Pesan Kue ini. Amin ya. Baik, terima kasih semuanya telah menyimak BTP Talk Podcast segmen Strive Up session ini. Jangan lupa untuk mengunjungi juga websitenya BTP di btp@telkomuniversity.ac.id karena teman-teman bisa terus update informasi yang ada di Bandung Teknopark, programnya, kemudian semua berita-berita juga dia selalu update ya. Dan bagi teman-teman entrepreneur yang juga membutuhkan hotline BTP, silahkan hubungi di 0811 2233 9963. BTP Initiating the Futures. Saya Yuli, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kev. Terima kasih, Bu.